Halo Talovers. Gimana nih kabar kalian seminggu ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Tapi sehat aja belum cukup loh, harus update juga dong sama berita-berita otomotif terbaru biar nggak ketinggalan. Daripada ngerasa bosen nge-scroll portal berita yang itu aja, tenang. Buang jauh-jauh pikiran kayak tadi karena kita bakal merangkum semua berita yang lagi ngetrend di segmen Auto Flash Week versi auto populer. Gimana, makin gak sabar kan? Yuk langsung simak aja. Balapan GP Amerika dimulai dengan rider Ducati Jorge Martin di baris terdepan. Pertarungan sengit tersaji antara mereka yang berada di baris depan. Namun sayang, The Baby Alien telah mengalami kendala pasca start, membuatnya melorot ke posisi 16. Beda halnya dengan pebalap-pebalap beken lain seperti Alex Rins, Joan Mir, Johan Zarco, dan Pecco Bagnaia yang salip-salipan hingga akhir balapan. Hasilnya, Inia Bastianini keluar sebagai pemenang di seri ini, disusul Rins dan Miller di posisi 2 dan 3. Sang juara bertahan, Fabio Quartararo harus puas di finish ke posisi 7. Satu posisi di belakang Marc Marquez. GP Australia terasa begitu mudah bagi pebalap Ferrari Charles Leclerc. Itu karena sejak awal balapan dirinya telah unggul dan berada di posisi terdepan meski dibayang-bayangi oleh Max Verstappen dan Lewis Hamilton. Di tengah lenggang kangkung, Leclerc di posisi depan, sang rekan setim Carlos Sainz malah apes karena keluar lintasan dan harus mengakhiri balapan di lap kedua. Begitu pula dengan Verstappen yang mengalami masalah pada mobilnya di lap ke-39 dan dinyatakan DNF. Untungnya, Perez yang notabene merupakan rekan setimnya berhasil merangsak masuk dan duduk di posisi kedua hingga garis finish. Kemudian diikuti duet Mercedes, George Russell, dan Lewis Hamilton di posisi 3 dan 4. Finishes on the podium, takes second place, and for his first podium. Digelar di tengah hiruk-pikuk pandemi yang belum kunjung usai, rupanya pagelaran Indonesia International Motor Show sukses mendulang transaksi hingga 2,8 triliun rupiah. Angka yang cukup fantastis mengingat roda ekonomi di sektor otomotif baru kembali bangkit belakangan ini. Total selama 11 hari pameran digelar, 378.000 pengunjung memasuki area pameran. Wajar aja pameran otomotif yang diadakan di G-Expo Kemayoran ini bisa muter duit triliunan. Uang pengunjungnya aja heboh banget. Dari transaksi 2,8T tersebut ada sekitar 6.850 unit kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 yang laku terjual. Itu belum termasuk sama part-part aksesorisnya yang juga dijajakan di sini. Wih, berhasil nih ekonomi kita bangkit. Melihat strategis di tanah air, Chery rupanya berkomitmen untuk serius menggarap Indonesia sebagai salah satu lumbung penjualan. Berkaca dari strategi brand sesama Tiongkok Wuling yang mendapat kepercayaan berkat jumlah dealernya yang tersebar di mana-mana, Chery pun bertekad melakukan hal yang sama. Untuk itu, mereka akan membuka total 100 dealer yang tersebar di berbagai daerah dari seluruh penjuru tanah air. Bahkan, Chery menargetkan 70 diantaranya akan dibuka di akhir tahun ini, menyusul sisanya di tahun depan. Gak cuma itu aja, brand yang bermarkas di Wuhu Anhui Tiongkok ini bakal menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan mobil-mobil bersetir kanan mereka, menyusul keputusan untuk mendirikan pabrik di sini. Kita lihat aja ya, upaya kedua kalinya dari Chery setelah sempat babak belur 10 tahun lalu.
asik bener. Selama Hyundai jor-joran di Indonesia, mobil mewah 1 miliaran yang seliweran di padatnya ibu kota nggak cuma Alphard doang. Melainkan turut diisi oleh SUV besar andalan mereka ini, Palisade. Hebatnya lagi, meskipun harganya mepet 900 jutaan, Palisade sempat jadi tulang punggung penjualan Hyundai sebelum kereta resmi dipasarkan. Buat mempertahankan eksistensinya, pabrikan asal negeri gingseng ini dapat penyegaran di sisi kosmetik. Wajahnya kini serba mengotak dan kian tegas, dipadu velg berdiameter besar motif baru. Beberapa teknologi terkini juga akan dihadirkan loh, seperti fitur Active Safety yang disebut Hyundai sebagai Smart Sense. Walau peluncurannya baru di Amerika sana, kayaknya kita juga bakal kebagian lebih cepat deh. Tahu sendiri kan, Palisade lumayan laku di sini. Ada nggak di antara kalian yang butuh sebuah SUV leather frame plus kemampuan 4x4 yang mumpuni, tapi bosen banget sama Fortuner sama Pajero Sport? Kalau iya, tahan dulu uang kamu dan tunggu mobil ini meluncur. Jeep Meridian. Mendompleng nama besar Jeep, pastinya kapabilitasnya nggak main-main nih. Meridian bakal duduk di kelas yang sama dengan SUV populer yang kita sebutin tadi, dengan dimensi yang mirip juga tentunya. Soal dapur pacu, Jeep mengalokasikan mesin 2000 cc turbo diesel bertenaga 170 horsepower dan torsi 380 Nm. Ya, walaupun bakal jadi yang terkecil soal tenaga, range-nya sepantaran lah ya. Hal yang paling ditunggu tentu soal harga. Apa bisa Jeep ngeset mobil ini untuk head-to-head dengan dua model yang laku bak kayak kacang goreng meski dengan skema CBU? Mengingat Jeep Compass aja yang jauh lebih kecil menyentuh 700 jutaan rupiah. Gimana menurut kamu Auto Lovers? Sampaikan di kolom komentar ya. Mau jalan tol ataupun jalan non-tol, tetap aja judulnya dipakai buat kepentingan orang banyak, bukan segelintir orang atau komunitas. Apalagi niat orang masuk jalan tol ya biar bebas hambatan, bukan malah dihambat oleh sekumpulan mobil ini. Peristiwa yang terjadi di tol Soroja Bandung ini rupanya merupakan peristiwa yang terjadi lebih dari sebulan lalu. Seenggaknya berdasarkan klarifikasi dari salah satu komunitas. Dengan bangganya mereka memblokade jalan tol dan menggeber mobil-mobil mereka seolah itu adalah tindakan yang keren. Aduh, please deh. Zaman sekarang kok masih aja kayak gini. Mudah-mudahan bisa ditindak ya Pak Polisi. Tuh, banyak yang plat nomornya kebaca. Biar nggak ngerugiin orang lain. Masa udah bayar mahal buat naik tol, masih ketemu modelan kayak gini? Ada-ada aja emang ulah para pebalap ya. Kali ini dari sesi free practice F1 di GP Australia. Pebalap Aston Martin, Sebastian Vettel, harus pulang lebih cepat ke pit setelah mobilnya mengalami masalah yang lumayan berat. Bukannya nunggu dijemput, doi malah naik skuter matic punya Marshall di pinggir sirkuit. Sontak aksinya menaiki Suzuki Address tersebut jadi sorotan banyak lensa kamera dan ribuan pasang mata. Sayangnya, tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh FIA. Soalnya, doi menggunakan kendaraan yang nggak diizinkan melintasi sirkuit. Karenanya, Vettel didenda sekitar 78 juta rupiah. Banyak juga ya. Tapi Suzuki Address yang dikendarai boleh jadi buatan Indonesia loh. Soalnya pabrik Suzuki Motor di sini memang menjadikan Australia sebagai tujuan ekspornya. Wah, tinggal tunggu harga Address kegoreng nih.